Babysitter duduk di rumah yang gelap hanya diterangi oleh cahaya lembut layar televisi. Sekarang setelah gadis kecil itu pergi tidur, rumah yang hangat dan semarak itu menjadi sunyi senyap. Dengan jari-jari gugup yang harus terus bergerak, dia membolak-balik channel melewati acara memasak yang kompetitif, film hitam putih, dokumenter tentang penguin. Tidak ada yang menarik perhatiannya seperti yang dia butuhkan. Tak satu pun dari itu adalah distraksi yang cukup untuk rasa cemas di bagian belakang lehernya. Telapak tangannya menjadi lembab dan licin karena keringat. Ini adalah bagian terburuk dari setiap pekerjaan babysitter. Teman-temannya akan tidak setuju, akan mengatakan bahwa larut malam setelah anak-anak tidur dan sebelum orang tua pulang dari malam mereka adalah bagian yang terbaik. Ini adalah tempat kecil dan damai yang sempurna ketika mereka dapat mengundang pacar mereka atau mengambil camilan tambahan dari dapur. Tapi saat matanya melihat layar yang berkedip-kedip, channel belanja, acara diskusi larut malam, yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa dirinya dia sekarang. Ini lingkungan yang sama, dia tahu itu dalam pikiran rasionalnya. Tapi dia tidak bisa tidak merasakan denyut nadinya melonjak setiap kali lampu depan menerangi halaman di luar jendela. Dia tidak bisa menghentikan imajinasinya untuk mencari liar dengan gambar-gambar pembunuh yang menggunakan parang yang menonton melalui kaca. Mengapa? Dia harus bertanya-tanya ketika dadanya meregang karena ketakutan tanpa alasan. Apakah ada begitu banyak cerita menakutkan tentang babysitter? Babysitter selalu mendapat telepon dari orang asing yang mengancam dengan suara serak. Sudahkah kamu mengecek anak-anak lagi? Selalu babysitter yang menonton boneka badut menyeramkan di sudut ruangan sepanjang malam sampai dia menelpon pemilik rumah untuk mengajukan pertanyaan tentang hal itu dan mendengar kata-kata menakutkan. Kita tidak punya boneka badut. Ini tak terhindarkan. Dari orang bertopeng dengan pisau dan orang gila yang melarikan diri, hingga suara lembut anak-anak hantu dan cekikan setan di dalam lemari atau di bawah tempat tidur menunggu mangsa baru. Dalam cerita horor, babysitter selalu menjadi target. Dia merinding. Itu adalah cerita api unggun. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Hanya karena babysitter adalah sasaran empuk bagi pembunuh fiksi, itu tidak berarti sesuatu yang buruk akan terjadi padanya di sini malam ini. Anak sedang tidur nyenyak, orang tuanya akan segera pulang dan ada sisa makaroni dan keju di dapur. Semuanya baik-baik saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tepat sebelum dia menghembuskannya dan bersantai, ada suara gemerisik di pintu depan. Dia tegang, menahan nafas. Mungkin itu rakun menggali tong sampah di luar sana, mungkin itu hanya angin. Tapi kemudian tak terbantahkan dan mengerikan suara langkah kaki mondar-mandir di luar. Dia mencengkeram lengan sofa begitu keras sampai buku-buku jarinya memutih menolak untuk menggerakkan otot. Haruskah dia menyalakan lampu? Tidak, dia tidak bisa. Maka mereka akan tahu seseorang ada di rumah. Siapapun yang bersembunyi di luar pintu depan larut malam dan dengan sengaja memutuskan untuk tidak mengetuk, dia tidak ingin mereka tahu dia ada di sini. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya yang membuat perutnya mual. Apakah dia sudah mengunci pintu? Derit logam hampir membuatnya berteriak kaget, tapi dia menutup mulutnya pada detik terakhir. Slot surat di pintu depan terbuka, sesuatu yang kecil masuk dan mendarat di lantai dengan suara lembut. Kemudian secepat mereka datang, langkah kaki itu mundur dan dia sendirian dalam kegelapan lagi. Dia menunggu dan menunggu dan menunggu, tapi tidak ada suara lain. Siapapun yang ada di sana, mereka sudah pergi. Tapi apa yang mereka tinggalkan? Babysitter berjingkat ke pintu di mana dia menemukan kiriman aneh tergeletak di lantai. Ini adalah kotak plastik kecil berisi satu DVD tanpa tanda. Dia membalikannya mencari jenis tulisan apapun untuk menunjukkan apa itu, tapi tidak ada apa-apa. Dia ingat kemudian bahwa keluarga ini punya DVD player. Dia tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang membuatnya memasukkan disk ke dalam pemutar dan duduk untuk menonton apapun yang mungkin ada di dalamnya. Mungkin itu rasa ingin tahu yang tidak wajar atau keinginannya mengganggu dan menghabiskan banyak waktu untuk mengalihkan perhatian. Apapun itu, dia menekan play dan mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Layar hidup dengan gambar seorang wanita muda dalam gaun putih pendek dan sepasang sepatu kaki tinggi berlari di lorong sempit. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya terpelintir menjadi jeritan mengerikan, tapi tidak ada suara yang keluar dari TV. Babysitter meraih remote, menekan volume, tapi tidak ada yang keluar dari speaker kecuali keheningan. Entah kenapa, tanpa suara, teriakan itu terlihat lebih mengerikan. Ini kaku, tidak alami. Saat wanita di TV berjalan, sosok gelap mengitari sudut di belakangnya mengejarnya. Babysitter terengah-engah saat sosok itu semakin jauh ke dalam bingkai. Itu boneka besar 3 kali tinggi wanita bergaun putih. Itu mengenakan gaunnya sendiri, gaun berendam norak dengan lengan mengembang dan rok panjang yang diisi. Boneka itu seharusnya tidak bisa bergerak seperti itu. Segala sesuatu tentangnya tampaknya dimaksudkan untuk tetap diam. Lengan kayunya yang kaku, jari-jarinya yang tertentang dan membeku, senyum yang kaku dan hambar, mata madik-madiknya yang tak berkedip yang menatap punggung korbannya. Tentu saja, boneka itu bergerak, kaki dan tangannya berisi. Kepalanya berputar dari sisi ke sisi untuk mengikuti jalan wanita itu. Lorong berubah menjadi ruang musik dengan grand piano dan bangku kayu yang dijatuhkan wanita itu di
sisinya saat dia melewatinya. Boneka itu tidak kenal lelah dalam pengejarannya, mengikuti dengan kecepatan yang stabil dan hampir santai. Seolah tahu bahwa manusia wanita itu akan menjadi lelah, lemah, rentan. Sementara itu bisa terus mengejar ini selamanya. Babysitter tidak bisa berpaling, tidak bisa menutup matanya. Dia sangat ingin, tapi dia harus melihat apa yang terjadi pada gadis malang itu. Seperti apa wajah yang tidak berperasaan itu ketika menangkap mangsanya. Dia menonton selama beberapa menit, dia tidak tahu berapa lama, dan kemudian layarnya menjadi hitam. Babysitter menghela, siap mengeluarkan DVD dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi kemudian itu hidup kembali. Itu dia, wanita berbaju putih terbaring di lantai sekarang dalam tumpukan kusut tak bergerak. Kamera menelusuri tubuhnya dari kakinya ke atas kakinya, membungkuk pada sudut yang aneh, melewati lengannya yang patah dan akhirnya ke wajahnya. Di sana mata hitam manik-manik menatap keluar dari layar. Kepala wanita itu hilang diganti dengan kepala boneka. Kemudian layar menjadi hitam lagi. Ini sudah berakhir. Babysitter mengulurkan tangan ke wajahnya dan merasakan kelembapan di pipinya. Kapan dia mulai menangis? Dia tidak yakin, tapi sekarang dia tidak bisa berhenti. Itu semua sangat mengerikan. Orang-orang berubah menjadi boneka. Boneka mengambil alih kemanusiaan. Dia merasakan genggamannya tentang apa yang nyata, apa yang daging dan darah, dan apa yang dingin. Porselen kejam semakin lemah. Dia mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, mengingat lagu menenangkan yang biasa dinyanyikan ibunya. Tapi kenangan lama itu terasa kabur seperti mimpi yang setengah diingat. Halo? Sebuah suara pelan menyentak babysitter dari pikirannya. Di sana di tangga adalah gadis kecil mengenakan piyama kelinci merah muda dan mencengkeram boneka favoritnya. Aku mimpi buruk. Babysitter melihat dari gadis kecil ke boneka di tangannya. Dia memiliki mata biru lebar yang sama, ikal sempurna yang sama, dan pipi kemerahan yang sama. Kemilau kulitnya yang hampir tiruan, cara dia berjalan, berbicara, bagaimana dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tidak apa-apa, aku di sini, dia berkata. Apa kamu mau segelas air? Gadis itu mengangguk. Babysitter bisa bersumpah bahwa boneka itu juga mengangguk. Apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia mengatakan sesuatu? Tidak, itu tidak akan berhasil. Gadis itu terlalu muda untuk mengerti. Dia harus mencari cara lain. Dia berjalan ke dapur, dan saat dia menyalakan keran untuk mengisi cangkir dengan air, matanya tertuju pada pisau daging. Pisau daging itu menunggu di sana seperti seorang sukarelawan. Dia melingkarkan tangannya di pegangannya dan kembali ke ruang tamu. Setengah jam kemudian orang tuanya pulang berharap menemukan putri mereka di tempat tidur, dan babysitter mereka yang terpercaya duduk di sofa seperti biasanya. Sebaliknya mereka menemukan mimpi buruk. Mereka menyalakan lampu untuk mengungkap cipratan darah membasahi karpet putih mereka yang dulu murni. Seberkas darah merah tebal menuntun mereka menyusuri lorong. Mereka bisa mencium bau busuk logam yang seharusnya ada di toko daging. Ketika mereka sampai di dapur, yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Mereka menemukan babysitter berdiri di depannya masih memegang pisau daging. Ekspresinya adalah salah satu kesedihan, haru, dan sedih. Apa yang telah kamu lakukan? Dia meratap saat suaminya berdiri pucat dan menangis. Aku tidak mau, tapi itu satu-satunya cara. Babysitter menyeka air matanya dari matanya, mengolesi darah di pipinya seperti yang dia lakukan. Apakah kamu tidak melihat? Dia menatap pasangan itu dengan penuh harap, tapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jika mereka membuka mulut lagi, mereka tahu mereka akan mual. Saya harus menunjukkan yang sebenarnya. Si babysitter bersikeras. Lagi pula, dia tidak nyata. Dia adalah boneka, sebuah mainan, sama seperti saya. Dia mengalihkan pandangannya ke mereka. Kilatan liar tiba-tiba di matanya yang penuh air mata. Dia perlahan berdiri dan mengambil langkah ke arah pasangan itu. Ekspresinya menunjukkan tekad yang suram, tampilan seseorang yang tidak bangga dengan darah yang akan mereka miliki di tangan mereka, tapi akan ditumpahkannya. Keluarga itu berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat. Dia sudah siap. Dia mengangkat pisau daging tinggi-tinggi, ujung logam tajam berkilau mengancam dalam cahaya redup. Sama seperti kamu. Keluarga malang yang tidak beruntung ini, putri mereka yang mati dan babysitter yang tampaknya dapat menyesuaikan diri menjadi pembunuh bukanlah orang pertama yang hidupnya dihancurkan oleh DVD aneh ini, dan mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Di seluruh dunia, individu secara random telah membuka kotak surat mereka untuk menemukan DVD yang tidak mencolok, tanpa logo, judul, atau informasi pengenal lainnya. Jika mereka membuat kesalahan besar dengan menonton DVD, mereka telah menjadi mangsa pengaruh SCP-1432. SCP-1432 tidak merujuk pada DVD itu sendiri, tapi lebih pada konten yang terkandung di dalamnya. Ini adalah film pendek avant-garde bisu yang terdiri dari serangkaian adegan yang hampir identik. Di setiap urutan, boneka besar mengejar seorang wanita muda melalui berbagai ruangan dan menyusuri berbagai lorong. Ukuran boneka bervariasi dari satu adegan ke adegan lain, tampaknya mengembang atau menekan untuk mengisi ruangan yang lebih besar atau masuk melalui pintu yang lebih kecil. Ini berlangsung selama 16 menit sebelum adegan terakhir. Bidikan tubuh wanita itu dengan kepala boneka di kepalanya sendiri. Tapi apa selain gambar yang meresahkannya membuat video ini begitu aneh? Siapapun yang menonton video ini setidaknya selama 5 menit
menit akan mengalami perubahan drastis dalam persepsi mereka tentang realitas dan identitas mereka sendiri. Subjek akan mulai percaya tanpa sedikit pun keraguan bahwa mereka dan semua orang dan hewan lain di dunia bukanlah makhluk organik, melainkan boneka yang dibangun oleh kekuatan tak dikenal. Efek ini menghasilkan kecenderungan pembunuhan pada 73% subjek. Pembunuhan yang dihasilkan seringkali brutal dan penuh emosi bagi subjek yang akan mengungkapkan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan, sambil secara bersamaan percaya bahwa membunuh dan memutilasi korban mereka adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Contoh pertama, SCP-1432 yang tercatat ditemukan di tempat penyimpanan barang bukti di kantor polisi kota kecil Ohio setelah kasus pembunuhan yang sangat mengerikan menarik perhatian para operator organisasi. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun telah menonton video tersebut dan beberapa jam kemudian telah membunuh dan memutilasi ibu dan ayahnya. Organisasi membawa DVD dan bocah itu ke tahanan dan seorang peneliti mendudukannya untuk wawancara. Peneliti memulai wawancara dengan menyuruh anak laki-laki memperkenalkan dirinya dengan namanya. Dengan formalitas itu selesai, mereka bisa menanyakan yang lebih mendesak. Bagus sekali, dia mulai. Sekarang kamu percaya bahwa kamu adalah mainan buatan, benarkah itu? Anak laki-laki itu mengangguk. Saya, kamu, semua orang yang saya temui adalah mungkin semua orang. Saya tidak tahu. Saya mendengar ini, dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Peneliti berusaha menghiburnya. Tidak masalah. Kapan kamu pertama kali menyadari bahwa kamu adalah mainan? Saya menonton sebuah video, tidak terlalu ingat tentang boneka. Saya pikir atau sesuatu, tapi setelah itu saya tahu. Maksudku sudah jelas. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya lebih awal? Semua orang pernah, semua orang hanya mainan. Semua yang saya rasakan saat itu, saya merasakan guncangan untuk pertama kalinya. Cinta saya untuk orang tua saya, anjing saya, semuanya seseorang yang bermain dengan mainan boneka. Peneliti mendalami masalah ini sedikit lebih jauh. Tapi jika Anda tidak berpikir seperti ini sampai setelah Anda melihat video, tidakkah Anda berpikir mungkin video itu bisa membuat Anda merasa seperti ini? Mempengaruhi pikiranmu entah bagaimana? Mendengar itu, bocah itu mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya memerah karena marah. Tidak, orang yang membuat video itu, dia memperingatkan orang-orang, mengerti? Dia menemukan jawabannya dan dia ingin orang lain tahu, karena orang perlu itu. Mereka tidak pantas untuk hanya ada sehingga di suatu tempat seorang tertawa atau apapun. Tidak apa-apa, aku mengerti. Jadi, apakah kamu mencoba memberitahu orang tuamu tentang apa yang kamu temukan? Bocah itu mulai gemetar, air matanya yang tadinya menggenang di matanya kini mengalir deras di pipinya. Aku melakukannya. Mereka tidak mempercayaiku. Aku terus menjelaskannya kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti. Aku harus menunjukkan kepada seseorang. Aku harus memberitahu orang-orang. Satu-satunya cara adalah tidak mungkin hanya orang lain. Aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti yang kulakukan dengan mereka. Tapi saya mengerti. Kamu harus melakukan apa yang menurutmu benar. Anak laki-laki itu memukul-mukulkan tinjunya di atas meja, gemetar lebih keras dari sebelumnya. Suaranya bergetar dengan intensitas kesedihannya. Mereka sangat pintar. Mereka tahu. Satu-satunya caramu mengetahuinya adalah menunjukkan kepada orang-orang apa yang ada sebenarnya di dalam. Jadi mereka masukkan ini. Mereka memprogrammu sehingga kamu tidak. Mereka membuatmu begitu sulit. Itu semua kenangan itu. Tapi aku harus. Peneliti mengulurkan tangan untuk menepuk bahu anak laki-laki itu. Aku tahu, tidak apa-apa. Anak laki-laki itu menangis dalam diam sejenak lalu bertanya. Aku orang baik kan? Aku benar-benar haru. Peneliti menahan air matanya sendiri. Kamu orang yang baik. Ini akan baik-baik saja pada akhirnya. Aku janji. Bocah itu dibawa kembali ke ruang penahanannya dan diberi obat penenang untuk membantunya tidur. Peneliti segera meminta amnestik tinggal A untuk membantunya melupakan percakapan yang telah sangat mengganggunya. Permintaannya dikabulkan dan dia melanjutkan tugasnya di organisasi SCP sampai pertemuan traumatis berikutnya. Semua contoh SCP-1432 yang didapat disimpan dalam lemari arsip yang aman di ruang penahanannya. Ruangan ini juga berisi televisi dan pemutar DVD yang akan digunakan selama pengujian. Tidak ada contoh SCP-1432 yang dapat dikeluarkan dari ruangan dalam keadaan apapun. Meskipun organisasi telah menahan setiap DVD boneka telah ditemukannya, proses penahanan untuk SCP-1432 seperti membuang ember air dari kapal yang tenggelam. Ini mungkin membantu sedikit, tapi air berbahaya terus naik. Karena kesulitan dalam mempertahankan penahanan ini, SCP-1432 telah diberikan tingkat objek Euclid. Yang dapat dilakukan organisasi hanyalah memantau komunikasi polisi dan mengawasi setiap pembunuhan yang terkait dengan DVD. Jika salah satu kejahatan tersebut dilaporkan, tim penyelamat akan dikirim ke tempat kejadian untuk mengambil setiap kemungkinan contoh SCP-1432. DVD yang dicurigai ini kemudian diuji pada anggota tingkat D. Jika subjek tes mulai mengoceh tentang boneka dan orang-orang tidak nyata, maka DVD segera ditempatkan dalam penahanan. Upaya tidak berakhir di situ. Era digital telah mempermudah untuk menemukan resep, berkomunikasi dengan orang terkasih yang hilang, dan musik bajak laut, tapi juga mempermudah aktor jahat untuk berbagi materi berbahaya dengan jutaan orang asing. Karena SCP-1432 dapat melakukan kerusakan yang tak terhitung pada populasi jika dibiarkan menjadi viral, tim khusus harus memantau platform berbagi video online untuk setiap kejadiannya. Jika ada yang ditemukan, itu harus dihapus sesegera mungkin dan alamat IP pengguna yang mengunggah video harus dilacak. Saat ini sangat sedikit yang diketahui tentang
masa mula video tersebut. Belum ditentukan siapa yang membuat video tersebut, untuk tujuan apa, atau siapa yang akan dipilih untuk menerima selanjutnya. Ada beberapa kekuatan di dunia ini yang seharusnya tidak kamu permainkan. Jadi berhati-hatilah terhadap DVD misterius yang masuk ke kotak suratmu. Sebaiknya langsung dibuang saja. Jangan dibawa ke dalam rumah, jangan nyalakan DVD playermu, dan yang pasti jangan tekan play. Jika kamu melakukannya, itu mungkin hal terakhir yang pernah kamu tonton. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file TotalBob seperti SCP-513 lonceng sapi untuk anomali pemicu kegilaan lain yang menggerogoti kewarasan semua orang yang menemukannya. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.